Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada video ini saya mencoba untuk membahas secara tuntas terkait variabel-variabel pada penelitian kuantitatif. Semoga penjelasan saya ini mampu memberikan pemahaman mendalam tentang variabel-variabel pada penelitian kuantitatif. Nah, agar tidak ketinggalan informasi terkini melalui kanal ini, tekan tombol lonceng, like, dan subscribe, serta tuliskan saran dan kritik yang membangun pada kolom komentar, agar saya terus termotivasi dalam membuat video-video dengan tema seputar desain penelitian dan analisis data kuantitatif. Jika muncul sebuah pertanyaan terkait apa yang Anda teliti, tentunya jawaban yang diberikan pasti berkenaan dengan variabel penelitian. Variabel penelitian sebenarnya adalah sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi untuk kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan. Variabel juga dimaknai sebagai atribut seseorang atau objek yang bervariasi. Variabel dapat ditarik dari atribut bidang keilmuan maupun kondisi suatu kegiatan. Sebagai contoh, tinggi badan, berat badan, sikap, motivasi, kepemimpinan, disiplin kerja merupakan atribut seseorang. Ukuran, bentuk, dan warna merupakan atribut dari objek. Bahan baku pabrik, teknologi produksi, pengendalian mutu, nilai penjualan, keuntungan merupakan contoh variabel dalam kegiatan ilmu bisnis. Sedangkan model, metode, strategi, dan pendekatan pembelajaran merupakan variabel-variabel bidang pendidikan. Kini semakin jelas sudah mengapa atribut maupun kegiatan-kegiatan tadi disebut variabel. Hal itu dikarenakan atribut maupun kegiatan-kegiatan itu memiliki variasi. Misalnya, berat badan disebut variabel karena berat badan sekelompok orang itu jelas bervariasi. Kemudian, motivasi disebut variabel karena motivasi sekelompok orang bisa dipastikan berbeda dengan kelompok lainnya. Sekali lagi, atribusi maupun kegiatan disebut variabel jika memiliki variasi di dalamnya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa variabel penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan pada akhirnya ditarik kesimpulan. Selain bervariasi, variabel penelitian juga harus dapat diukur, mengingat penelitian kuantitatif mengharuskan hasil penelitiannya bersifat objektif, terukur, dan selalu terbuka untuk diuji. Penggunaan istilah variabel penelitian memang lebih dikenal dalam jenis penelitian kuantitatif. Pada penelitian yang lebih bersifat deskriptif, penelitian kualitatif misalnya, variabel biasa dikenal dengan istilah konsep dan sifatnya sulit terukur. Pada video ini saya akan membahas variabel penelitian yang sering kali digunakan dalam penelitian kuantitatif. Variabel penelitian menjadi hal yang sangat mendasar dalam penelitian. Suatu penelitian tentunya tidak mungkin ada tanpa variabel penelitian. Hal ini mengingat variabel penelitian merupakan tahapan awal dari penulisan laporan penelitian dalam menentukan hal yang ingin diteliti. Jenis variabel penelitian dapat beragam tergantung penelitian yang kita lakukan. Dasar pembedanya pun bermacam-macam, mulai dari sifatnya, urgensinya, hubungan antar variabelnya, tipe skala pengukurannya, dan lain sebagainya. Mengingat begitu banyaknya jenis-jenis variabel, bahan kajian pada video ini terbatas, sehingga kami memilih jenis yang berdasarkan pada hubungan antar variabel saja. Terdapat 5 jenis variabel ditinjau dari hubungan antar variabel tadi, yaitu variabel independen, variabel dependen, variabel moderator,
variabel intervening dan variabel kontrol. Pertama, kita bahas terkait variabel independen. Variabel ini disebut juga dengan variabel stimulus atau variabel prediktor. Namun variabel ini lebih familiar disebut dengan variabel bebas yang disimbolkan dengan X. Variabel ini merupakan variabel yang diduga mempengaruhi atau penyebab perubahan dari subjek atau objek penelitian. Variabel ini juga disebut variabel penyebab munculnya variabel dependent. Dalam structural equation modeling atau disingkat SEM atau dalam bahasa Indonesia disebut pemodelan persamaan struktural, variabel ini disebut sebagai variabel eksogen. Contohnya, sebuah penelitian berjudul pengaruh strategi pembelajaran discovery terhadap pemahaman konsep siswa. Variabel bebas dari penelitian ini adalah strategi pembelajaran discovery, karena variabel tersebut berdiri sendiri dan dianggap mempengaruhi perubahan yang terjadi pada variabel lainnya, yaitu pemahaman konsep siswa. Kedua, variabel dependent. Variabel ini disebut dengan variabel terikat yang disimbolkan dengan Y. Variabel ini merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas atau variabel yang menjadi akibat dari adanya variabel bebas. Dalam SEM atau pemodelan persamaan struktural, variabel ini disebut sebagai variabel endogen. Variabel ini keberadaannya dianggap sebagai akibat dari adanya variabel bebas. Contoh, masih dengan judul penelitian sebelumnya. Berarti variabel terikatnya adalah pemahaman konsep siswa. Mengapa? Karena pemahaman konsep siswa diduga dipengaruhi oleh strategi pembelajaran discovery. Dalam menjelaskan hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat, terdapat 3 istilah yang sangat dikenal dalam penelitian kuantitatif, yaitu hubungan simetris, asimetris, dan hubungan timbal balik. Hubungan simetris berarti hubungan yang tidak memiliki hubungan pengaruh maupun dipengaruhi oleh variabel lain. Dua variabel dalam hubungan simetris memiliki kecenderungan arah yang sama. Contoh, terdapat penelitian dengan judul pengaruh tingkat kecerdasan siswa terhadap hasil dan prestasi belajar siswa. Hubungan simetris dari variabel yang ada pada penelitian ini terdapat pada hasil dan prestasi belajar siswa. Keduanya saling berhubungan tetapi tidak saling mempengaruhi. Hubungan asimetris. Hubungan ini bertolak belakang dengan hubungan simetris, yang berarti bahwa satu variabel memiliki pengaruh atas variabel lainnya. Contoh, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai variabel tingkat kecerdasan dan variabel prestasi belajar siswa. Hubungan timbal balik berarti suatu hubungan yang dapat menjadi penyebab sekaligus akibat bagi variabel lainnya. Contoh, variabel tingkat kecerdasan dengan hasil dan prestasi belajar siswa. Kedua variabel tersebut memiliki pengaruh satu sama lain. Semakin tinggi kecerdasan siswa, maka semakin tinggi pula hasil dan prestasi belajar siswa. Variabel berikutnya, yaitu variabel moderator. Variabel ini merupakan variabel yang mempengaruhi. Dalam hal ini dapat juga dikatakan memperkuat atau melemahkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel ini juga disebut sebagai variabel independen kedua, berarti tetap disimbolkan dengan X. Level data variabel moderator dapat berbentuk data nominal, misalnya laki-laki, perempuan. Bisa juga berbentuk data ordinal atau data interval. Untuk memahami apa itu data nominal, apa itu data ordinal, dan apa itu data interval,
simak penjelasan saya pada video sebelumnya yang membahas tentang jenis-jenis data pada penelitian kuantitatif. Biasanya variabel moderator ini dikategorikan dalam skala tingkat, misalnya tinggi dan rendah. Pengkategorian ini tidak berlaku pada variabel moderator yang memang sejak awal sudah berbentuk kategori. Dalam konsep korelasi, sekali lagi, konsep korelasi atau hubungan, variabel moderator adalah variabel ketiga yang mempengaruhi korelasi dua variabel. Dalam korelasi kausal atau sebab akibat, jika variabel bebas sebagai variabel prediktor dan variabel terikat sebagai variabel penyebab, maka variabel moderator merupakan variabel yang mempengaruhi hubungan kausal dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel berikutnya, variabel keempat, yaitu variabel intervening. Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis. Ingat, variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat menjadi hubungan yang tidak langsung. Dapat juga diartikan bahwa variabel intervening adalah variabel yang dapat memperlemah dan memperkuat hubungan antar variabel, tetapi tidak dapat diukur dan diamati. Variabel intervening atau disebut juga variabel mediasi terletak di antara variabel bebas dan variabel bebas, sehingga variabel terikat tidak langsung terpengaruh oleh variabel bebas. Contoh penyusunan hipotesis penelitian yang melibatkan variabel intervening pada penelitian. Berikut contohnya. Terdapat pengaruh jumlah biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh orang tua terhadap gaya hidup mahasiswa dan akan berimbas pada IPK mahasiswa. Dari hipotesis tersebut dapat kita tentukan variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian, yaitu jumlah biaya pendidikan adalah variabel independen atau variabel bebas. IPK mahasiswa berperan sebagai variabel dependen atau variabel terikat, dan gaya hidup sebagai variabel intervening atau variabel mediasi. Perhatikan paradigma penelitian ini. Terlihat ada perbedaan antara variabel intervening dan variabel moderating atau moderator. Rendahnya penghasilan secara tidak langsung akan mempengaruhi harapan hidup. Di sini terdapat variabel antara, yaitu gaya hidup seseorang. Antara variabel penghasilan dan gaya hidup terdapat variabel moderator, yaitu budaya lingkungan. Jika menilik dari dua model paradigma tersebut, terdapat perbedaan yang sangat mendasar, yaitu variabel intervening berada dalam satu jalur hubungan, sedangkan variabel moderator berada di luar jalur. Variabel intervening dipengaruhi oleh variabel bebas dan mempengaruhi variabel terikat, sedangkan variabel moderator lebih banyak tidak. Ciri khas variabel intervening atau mediator, terutama dalam penelitian perilaku atau sosial, ya, mudah berubah. Misalnya rasa puas, sedih, benci, emosi, motivasi, dan lain sebagainya. Sedangkan variabel moderator lebih susah berubah, seperti masa kerja, usia, kepribadian, budaya, dan lain sebagainya. Oke, jenis variabel terakhir. Berdasarkan hubungan antar variabel, yaitu variabel kontrol. Saat melakukan sebuah riset, variabel kontrol termasuk variabel yang penting untuk diketahui. Hal ini memudahkan peneliti untuk membuat pembahasan dan kesimpulan dari penelitian. Variabel kontrol merupakan segala sesuatu pada penelitian yang bersifat konstan.
variabel kontrol adalah sebuah variabel yang tidak dapat menjawab tujuan penelitian, namun dapat mempengaruhi hasilnya. Artinya, variabel kontrol sengaja dikendalikan dan dibuat konstan oleh peneliti. Tujuannya adalah untuk meminimalisir pengaruh lain dari luar selain variabel bebas. Contoh sederhananya adalah ketika meneliti kualitas pupuk pada tanaman tertentu. Untuk menemukan jenis pupuk yang paling baik, disarankan untuk menanam beberapa tanaman dengan pupuk yang berbeda-beda. Namun, perlakuan yang diberikan meliputi suhu lingkungan, jumlah air yang diberikan, dan kondisi cahaya matahari. Harus sama. Pada penelitian tersebut, variabel kontrol adalah suhu lingkungan, jumlah air yang diberikan, dan kondisi cahaya matahari. Variabel kontrol juga akan membantu sebuah penelitian sehingga validitasnya akan meningkat. Kemudian, membatasi beberapa hal yang berpengaruh pada hasil penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh pun tidak akan melenceng jauh dari hipotesis dan teori yang sudah dipelajari. Pada akhirnya, penyusunan pembahasan dan kesimpulan pun menjadi lebih mudah. Dalam menentukan sebuah variabel kontrol, tentunya dapat dilakukan dengan syarat. Peneliti mampu mengontrol variabel tersebut selama penelitian berlangsung. Hal ini menjadi sangat penting agar penelitian menjadi lebih terstruktur. Saat membuat variabel terkontrol, peneliti harus menggunakan prosedur yang sama di setiap perlakuan yang diberikan. Jika perlu, tulis secara rinci prosedur tersebut. Misalnya, ketika peneliti mengerjakan sebuah sintesis bahan kimia, di saat bersamaan peneliti harus menetapkan berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengaduknya. Demikian penyajian saya terkait variabel dalam penelitian pendekatan kuantitatif. Jangan lupa untuk tekan tombol lonceng, like dan subscribe, serta tuliskan saran dan kritik yang membangun pada kolom komentar agar saya terus termotivasi dalam membuat video-video dengan tema-tema seputar desain penelitian dan analisis data kuantitatif lainnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.